warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bersedia bergabung. Perkenalan, nama saya Deviana Franciscus. Saya dari TK Pertiwi 13 Jatisrono. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan program guru belajar dan berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Sebelumnya saya mohon izin terlebih dahulu untuk share screen. Apakah sudah nampak? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Pengimbasan program guru belajar dan berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Akselerasi penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan berdampak besar jika diaplikasikan dengan cara critical thinking, communication, creativity, dan kolaborasi atau yang biasa disebut dengan 4C. Tujuannya yaitu akselerasi teknologi di dunia pendidikan sedang berlangsung. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Susunan kos, nanti ada 6 pembelajaran dalam seri pembelajaran ini, yaitu yang pertama resiliensi, tangguh dan teknologi, yang kedua critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, yang ketiga creativity, konten dan teknik pencitraan, yang keempat communication atau komunikasi efektif, yang kelima empower teacher atau penerapan kelas campuran, dan yang terakhir adalah kolaborasi atau kolaborasi dan dampak. Seri Semangat Guru yang pertama BIMTEK. Jadi nanti mengikuti BIMTEK yaitu terdapat 6 pembelajaran tadi. Sebelum itu kita pretest. Setelah pretest nanti mengikuti webinar. Webinar itu bentuk video ya. Kemudian yang ketiga penilaian tengah. Nanti itu juga sejenis tes. Kemudian tugas mandiri, dan yang terakhir juga kuis penilaian akhir. Setelah menyelesaikan 6 pembelajaran tersebut, tahap terakhir yaitu pengimbasan. Peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak atau mendampingi rekan guru di satuan pendidikan untuk meningkatkan program guru belajar seri Semangat Belajar Guru. Langkah untuk mengikuti kegiatan atau mendaftar yaitu pertama masuk ke laman https gurubelajar dan berbagi kemendikbud.go.id. Ini alamatnya yang di bagian atas ini merah. Kemudian nanti tampilannya akan muncul seperti gambar seperti ini. Nanti dipilih bagian Ayo Guru Belajar yang berwarna merah. Nah, setelah itu mendaftar. Pendaftarannya bisa langsung klik di bagian tulisan seri Semangat Guru apabila mengikuti kegiatan seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Bisa diklik juga masuk di bagian pojok kanan masuk. Setelah klik masuk nanti akan muncul gambar seperti ini. Jadi ibu-ibu nanti masukkan nomor UKG dan kata sandi, kemudian klik masuk. Pendaftaran program seri Semangat Guru selanjutnya yaitu akan muncul gambar Semangat Guru. Ada gambar selengkapnya. Ini diklik selengkapnya. Jadi ada muncul gambar daftar. Nah, di sini daftar nanti ada pilihan jadwal. Jadi tidak hanya satu jadwal, Ibu. Ada
beberapa tahap, tahap pertama, kedua, sampai beberapa tahap. Kalau saya ini tahap ke-7. Jadi memilih tanggal sesuai waktu yang ibu bisa ikuti, kemudian klik daftar. Untuk pembelajarannya yang pertama yaitu resiliensi. Resiliensi yaitu atau sama dengan disebut selenting, kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Nah, setelah itu ada materi samar. Samar adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ini adalah grafik ya. Dari paling bawah adalah substitusi, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi. Nah, ini tingkatan kemampuan atau kematangan seseorang dalam memanfaatkan teknologi. Kalau substitusi adalah kemampuan paling dasar atau pemula, kemudian yang redefinisi adalah tahap mahir. Untuk mencapai suatu tingkat dari pemula, substitusi, augmentasi, modifikasi sampai redefinisi, pastilah kita akan mengalami beberapa hambatan atau kegagalan. Nah, di sini hubungannya dengan resiliensi yaitu kita harus tangguh teknologi. Tangguh teknologi berarti kita siap menghadapi masalah atau hambatan ataupun kegagalan yang kita lakukan pada saat kita belajar teknologi. Untuk mencapai redefinisi ini tidak sangatlah mudah. Jadi apabila terjadi kegagalan, salah satu solusinya yaitu kita bisa melakukan dengan mengingat dan merayakan. Kalau mengingatnya itu setiap kegiatan yang kita lakukan, misalnya kita memberikan pembelajaran untuk anak-anak dengan menggunakan teknologi di kelas, kemudian melakukan seminar, pelatihan, kita merayakannya yaitu dengan momen-momen kita abadikan di sosial media kita. Jadi kita bisa memanfaatkan sosial media, baik itu YouTube, Facebook, Instagram. Nah, momen-momen kita upload di situ apabila terjadi suatu kegagalan. Nah, untuk tangguh kita mengingat momen-momennya dengan melihat apa yang kita posting dari kenangan yang ada di sosial media kita. Nah, kemudian pembelajaran yang selanjutnya yang kedua adalah berpikir kritis. Setiap orang mampu berpikir kritis, namun untuk menjadi terampil berpikir kritis harus dilatih dan dipraktekkan setiap hari. Semakin dilatih, semakin akurat, maka semakin menjadi instingnya menjadi lebih bagus. Produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Kemudian pembelajaran yang ketiga, konten dan teknik penceritaan. Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Kemudian selanjutnya pembelajarannya yaitu komunikasi efektif. Proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi sebaik mungkin. Kemudian pembelajaran selanjutnya yaitu penerapan kelas campuran. Penerapan kelas campuran menyajikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Kelas campuran itu bisa disebut dengan blended learning. Jadi pembelajarannya itu tatap muka, tapi di situ juga menyediakan pembelajaran online. Jadi digabung. Bentuk e-learning yaitu sinkronus dan asinkronus. Misalnya tatap muka kita memberi penjelasan dengan langsung, kemudian di situ kita selipkan dengan menggunakan berbagai pemanfaatan teknologi. Yang sederhana itu bisa PowerPoint, kemudian video pembelajaran, kemudian membuat LKPD online yang interaktif, seperti itu. Jadi tidak hanya pembelajaran
luring, tapi juga gabungan luring dan daring. Kemudian terakhir, kolaborasi dan dampak. Kemampuan non-teknis dengan berkolaborasi memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan, potensi, kompetensi yang ada pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Untuk lebih tingkat yang tinggi, yang mahir itu sangat dibutuhkan kolaborasi dari teman sejawat. Kolaborasi itu tidak harus teman sejawat kita itu bisa teknologi, tapi dukungan dari bentuk moral, semangat itu juga termasuk bagian dari kolaborasi. Dan kolaborasi itu sangat berdampak besar untuk meningkatkan pembelajaran menggunakan teknologi. Misalnya kepala sekolah kita meminta untuk memberi dukungan WiFi, alat-alat yang digunakan, mungkin laptop. Nah, itu adalah bentuk kolaborasi yang sangat penting di lembaga. Jadi guru tidak hanya berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri itu sangat sulit untuk mencapai tingkat mahir. Itu tadi paparan saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.